Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Furqan yang sama-sama mengharapkan ridha, rahmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita ditakdirkan Allah Azza wa Jalla bisa berkumpul kembali di masjid ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita menuju ke masjid ini langkah-langkah yang menggugurkan dosa-dosa kita dan menjadi jalan diangkatnya derajat kita. Jamaah sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan sirah nabawiyah yang merujuk pada kitab Risalah fi Siratil Mubarakah yang disusun oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas surat-surat dan para penulis serta utusan-utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita baru sampai pada utusan ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, yang dicantumkan di kitab ini, di Risalah fi Siratil Mubarakah ini, ada 10 orang sahabat ya, yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan surat pada raja-raja dan para pemimpin suku kala itu. Utusan yang pertama adalah Amr bin Umayyah Ad-Damri yang diutus ke Raja Najasyi, dan kedatangan Amr bin Umayyah Ad-Damri ini disambut hangat oleh Raja Najasyi, dan kelak Raja Najasyi ini masuk Islam. Walaupun Najasyi ini, Raja Najasyi yang bernama Ashamah ini belum pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, ada yang memasukkan Ashamah, Raja Najasyi ini, sebagai tabi'in karena ia hanya bertemu dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada Dihyah bin Khalifah. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ini yang diutus pada Raja Romawi. Raja Romawi ini asalnya merespon positif apa yang disampaikan oleh Dihyah ini. Namun karena ia ditolak, keinginan ia ini ditolak oleh para pembantunya, kalau bahasa mungkin ya para menterinya, stafnya ya. Nah, akhirnya Kaisar Romawi ini pun mengurungkan niatnya. Kemudian yang ketiga ada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi yang diutus pada Kisra, Raja Faris. Nah, kalau ini menolak mentah-mentah surat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Bahkan bukan hanya itu, orang ini merobek surat yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mazzaqallahu mulkahu, semoga Allah merobek-robek keluarganya. Dan benar beberapa saat seperti itu kekuasaannya pun hancur. Berikutnya kita masuk ke utusan keempat. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatib bin Abi Balta'ah al-Lakhmi ilal Muqayqis Malikil Iskandariyah wa Misr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Hatib bin Abi Balta'ah al-Lakhmi. Ia diutus pada Raja Muqayqis. Raja Muqayqis ini Raja Iskandariyah dan Mesir. Faqala khairan wa qarabal amra wa lam yusli. Raja Muqayqis ini menyambut kedatangan Hatib bin Abi Balta'ah ini dengan baik. Ia menuturkan kata yang baik, ia memudahkan urusannya. Namun Raja Muqayqis ini tidak masuk Islam. Jadi dia merespon positif, dia menyambut baik, tapi dia tidak masuk Islam. Tapi wa ahda ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Mariyah al-Qibatiyyah wa ukhtaha Sirin. Dia menghadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang perempuan bernama Mariyah al-Qibatiyyah dan saudarinya yang bernama Sirin. Ini perempuan juga kedua-duanya. Fawahabaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan Sirin ini li Hasan bin Thabit, pada Hasan bin Thabit. Wa waladat lahu Abdurrahman ibn Hassan, dan lahirlah dari Sirin ini seorang anak yang diberi nama Abdurrahman bin Hassan. Sedangkan Maria Qibtiyah ini dipersunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan darinya lahir seorang anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya dijelaskan tentang putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu memiliki 3 orang anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Yang anak laki-laki, yang pertama namanya Al-Qasim, yang kedua namanya Abdullah, yang ketiga namanya Ibrahim. Nah, Ibrahim ini lahir dari rahim Maria al-Qibtiyah. Ya, Maria al-Qibtiyah. Tapi Ibrahim ini pun meninggal ketika berusia sekitar 18 bulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih ya atas wafatnya Ibrahim ini. Satu ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan pada Sahih Bukhari ketika wafat Ibrahim ini bertepatan dengan gerhana matahari, ya, bertepatan dengan gerhana matahari, sehingga ada sebagian orang yang menghubungkan wafatnya Ibrahim ini dengan gerhana matahari. Makanya Nabi menyampaikan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu
Dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, la yankasifani li mauti ahad wala li hayati. Tidaklah terjadi gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang. Nah, jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berucap begini ketika wafatnya Ibrahim. Innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh mata ini meneteskan air mata, hati ini dirundung duka, namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Rabb kami. Sungguh kami bersedih atas kepergianmu wahai Ibrahim. Ini ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal wafat oleh Ibrahim, oleh anak laki-lakinya dari Maria Al-Qibtiyah. Selanjutnya, wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr ibn al-As ila Malikai Oman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr bin As pada dua raja Oman, atau sekarang Oman ya, ditulis dalam bahasa Arabnya Oman, pada dua raja Oman. Jadi dulu kerajaan Oman ini dipimpin oleh dua raja, ini kakak beradik ya, yaitu Jaifar wa Abni Nay al-Julandi, yaitu Jaifar dan Abad, keduanya anak dari Al-Julandi, wa huwa minal Azad, dan keduanya dari Azad. Wal maliku Jaifar fa aslama wa saddaqa. Nah, Raja Jaifar dia masuk Islam. Oh, sebentar. Jaifar wa Abni Nay al-Julandi wa huma min al-Azd wal maliku Jaifar, dan Raja Jaifar fa aslama wa saddaqa, keduanya masuk Islam, membenarkan risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa khallaba baina amrin wa baina sadaqah wal hukmu fima bainahum falam yazal indahum hatta tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Amr bin As ini dia tetap tinggal di negeri Oman hingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal indahum hatta tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salit bin Amr bin al-Amiri ila al-Yamamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Salit bin Amr al-Amiri ke Yamamah, ila Hudza bin Ali al-Hanafi, ke Hudza bin Ali al-Hanafi,
akramahu wa anzalahu. Nah, ia pun memuliakan Salib bin Amr al-Amiri ini, lalu ia pun membalas surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kataba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menurunkan surat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Ma ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmala. Dia berkata, alangkah bagusnya apa yang kau serukan kepadanya dan alangkah indahnya. Wa ana khatibu qaumi, dan aku adalah penyampai pada kaumku. Wa sya'iruhum, dan penyair mereka. Faj'al li ba'dul amri, berikanlah kepadaku sebagian dari kekuasaan itu. Fa'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan memberikannya. Jadi Hudha bin Ali al-Hanafi ini dia mau masuk Islam, ya. Tapi dia ingin mendapatkan otoritas langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pada kaumnya. Tapi jamaah sekalian, ini kan berbahaya jamaah sekalian. Ya, karena ini ya Salib Hudha ya, kalau salibkan yang diutusnya. Hudha bin Ali al-Hanafi ini kan masuk Islamnya juga belum jamaah sekalian. Ya. Pemahaman dia tentang Islam juga belum diketahui. Ya. Jadi bagaimana nanti pemahaman dia terhadap Islam? Tapi di awal dia sudah minta otoritas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saya tetap saya masuk Islam, tapi ya tetap mendapatkan kekuasaan, ya, menjadi kepanjangan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebijakan-kebijakan pada kaumnya. Ini berbahaya jemaah sekalian. Ya, berbahaya. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya, untuk tidak meminta kekuasaan. Nah, kalau orang ini kan jemaah sekalian, ini kesalahan kedua, ya, kesalahan kedua. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah menyampaikan ke kita untuk tidak memilih orang yang ambisi terhadap kekuasaan. Jadi di satu sisi nih Hudha ini, beliau juga belum teruji loyalitas dia terhadap Islam, bagaimana nanti pemahaman dia terhadap Islam. Tapi di awal dia sudah minta legalitas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap mengelola kaumnya, ya, untuk menjadi kepanjangan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebijakan pada kaumnya. Ini kan bisa disalahgunakan ini jamaah sekalian, ya. Bisa disalahgunakan, ya. Dia menyampaikan kebijakan-kebijakan pribadi, tapi semuanya nanti di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini berbahaya. Yang kedua, jamaah sekalian, dalam Islam itu tidak diperbolehkan seseorang itu meminta kekuasaan, meminta jabatan. Tapi kalau ditunjuk, maka siogianya dia amanah terhadap jabatan yang diberikan padanya. Nah, inilah ya yang melatar belakangi mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menolak. Nah, kemudian jamaah sekalian, Allah Rabbul Alamin menyampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kan tidak menetapkan satu putusan, tidak menyampaikan satu perkataan kecuali karena wahyu. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui
tentang apa yang berada di benak Huda bin Ali ini atas wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menolak itu. Nah, benar jemaah sekalian nih. Walam yuslim. Huda ini jemaah sekalian, ketika keinginannya ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak masuk Islam. Nah, berarti kan dari sini tergambar nih, dia tidak masuk Islam itu karena apa? Keinginan untuk berpuasanya tidak dikabulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mata zamanal fathi, dan ia meninggal ketika Fathul Makkah. Tidak dikisahkan ya apakah dia masuk Islam atau tidak. Selanjutnya yang ketujuh, wa mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syuja' bin Wahb al-Asadi ila al-Harith ibni Abi Syamr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Syuja' bin Wahab al-Asadi pada Harith bin Abi Syamr al-Asani, Malikil Balqai, Raja Balqa min Ardi Syami, di bumi Syam. Di bumi Syam ada satu kerajaan namanya Balqa. Faqala Syuja', Faqala Syuja' fantahitu ilaihi wa huwa bi Ghadah Dimashq. Syuja' dia fantahitu ilaihi, jadi saya mencegah hal itu. Dia menolak seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berada di Ghadah di Damaskus. Faqara al-kitab thumma ruma bihi, ia membaca surat itu kemudian ia melemparkannya. Wa qala ana sa'ilun ilaihi wa azama ala dzalik famana'ahu Qaisar. Bahkan bukan hanya itu ya. Harith bin Abi Syamr al-Asani ini bermaksud menyerbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, tapi ini kemudian dicegah oleh Kaisar ya. Kan bagian dari Kaisar Romawi Al-Balqa. Saat itu kan Syam itu berada dalam wilayah kekuasaan Romawi, berarti termasuk diantaranya kerajaan Balqa ini. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Muhajir bin Abi Umayyah al-Makhzumi ila al-Harith al-Himri ahli maqabilatil Yamani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muhajir bin Abi Umayyah al-Makhzumi pada Harith al-Himri, salah satu di antara raja Yaman. Kemudian di sini tidak disebutkan apakah Harith Al-Himri ini menerima ajakan itu atau tidak. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abn al-Hadrami ila al-Munziri ibn Sawi al-Abdi Malik al-Bahrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Ala bin Hadrami pada Munzir ibn Sawi al-Abdi, Raja Bahrain. Masih ada sampai sekarang Bahrain. Wa kataba ilaihi kitaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat padanya, yad'uhu ila Islam, menyeru ia untuk masuk Islam. Fa aslama wa saddaqa. Nah, maka Al-Ala bin Hadrami dia masuk Islam
bukan Al-Ala. Munzir bin Sawi dia masuk Islam. Munzir bin Sawi Al-Abdi dia pun masuk Islam atas surat yang disampaikan oleh Al-Ala bin Hadrami. Kemudian wab'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Asy'ari wa Mu'adz bin Jabal al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal al-Ansari. Ya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, ila jumlatil Yamani, nah ke negeri Yaman. Nah, jadi ke Yaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim dua utusan, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal, da'iyaini ilal Islam. Keduanya menyeru mereka untuk masuk Islam. Fa aslama 'ammatu ahli Yamani, maka masuk Islam mayoritas masyarakat Yaman. Mulukuhum wa 'ammatuhum tau'an min ghairi qitalin. Ini yang masuk Islam itu jemaah sekalian, raja-raja mereka dan rakyatnya ini berbondong-bondong masuk Islam itu tau'an, ya. Mereka mengikuti ajakan itu min ghairi qitalin, tanpa ada peperangan. Jadi ketika Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal itu datang ke sana, kemudian menyeru mereka untuk masuk Islam itu, ini bahasa ila jumlatil Yamani, berarti sejumlah kerajaan yang berada di Yaman. Jadi di Yaman kala itu ada beberapa kerajaan. Itu raja-rajanya, mayoritas rakyatnya itu masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Dan sampai saat ini jemaah sekalian, salah satu di antara negara Islam yang eksis dan menjadi penjaga warisan-warisan para ulama terdahulu adalah Yaman, sampai sekarang. Nah, sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi orang-orang Yaman itu adalah Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal. Alhamdulillah, sampai sini dulu jemaah sekalian. Insyaallah kita masuk nanti ke mengenal paman-paman dan bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal a'mam dan amma. Ini kalau bahasa dalam bahasa Arab itu kan ada dua, ya, ada ammun, ada ammatun, ada khalun, ada khalatun. Jadi kalau paman bibi dari pihak bapak namanya ammun, ammatun. Kalau dari pihak ibu namanya khalun, khalatun. Tapi dalam bahasa Arab itu aman itu berbeda dengan paman dalam bahasa kita. Diterjemahkannya si paman bibi, ya. Tapi kalau di kita kan, kalau kakak orang tua kita namanya uak, ya, kalau dalam bahasa Sunda, ya. Kalau adik baru mang atau ibi. Kalau dalam bahasa Arab sama semua, baik untuk kakaknya ataupun dua adiknya sama sebutannya dengan amun atau khalun kalau ibu, ya. Kalau untuk jalur ibu, atau ammatun dan khalatun, jadi sama baik untuk kakak ataupun ibu. Ini insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.